Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'du. Nabda bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu wasyarihu rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bihima wa bi'ulumihima wa bi'ulumi masyayikhina fid daraini amin. Wa sunanuhu ay al-wudu'i asyaratu asya'a. Adapun sunah-sunah wudu asyaratu asya'a, di sini disebutkan ada 10 perkara. Aslinya sunah-sunah wudu itu sangat banyak. Di hasyiah disebutkan hatta addaha ba'duhum nahwa khamsina sunnatan. Bahkan sampai ada sebagian ulama menyebutkan ada sekitar 50 sunnah. Wakila sittan wa sittina sunnatan. Bahkan sampai ada 66 sunnah, sangat banyak. Di sini disebutkan hanya 10. Wa fi ba'di nusakhil matni asyru khisalil. Dan di sebagian naskah matan apa asyru khisalin, bukan pakai ibarah, bukan pakai lafaz asyaratu asya, tapi pakai asyru khisalin. Yang pertama apa? At-tasmiyatu awwalahu. Mengucapkan bismillahirrahmanirrahim di awal wudu. Wa aqalluha, paling sedikitnya lafaz tasmiyah itu bismillah. Wa akmaluha, sempurnanya bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim. Fa in taraka tasmiyata awwalahu ata biha fi atnaihi. Maka apabila seseorang yang berwudu ini meninggalkan tasmiyah, mengucapkan basmalah di awal wudu, maka ata biha, seseorang yang berwudu ini bisa mendatangkan atau melafadzkan tasmiyah di pertengahan wudu. Fa in faragha minal wudu'i lam ya'ti biha. Tapi kalau wudunya sudah selesai, maka tidak disunahkan lagi untuk apa? Mendatangkan lafaz bismillah karena sudah selesai wudunya. Nah, faragha minal wudu' di sini ada beberapa pendapat. Khilaf bainal ulama. Di hasyiah disebutkan fa in faragha minal wudu' ay min af'alihi, dari perbuatan-perbuatan wudu, dari apa namanya, rukun-rukunnya, sunah-sunahnya sudah selesai. Walau baqiyad du'a ba'dahu, walaupun tinggal doa saja. Nah, tapi kan af'alnya sudah selesai kan? Maka tidak disunahkan membaca tasmiyah. Menurut qaul yang ini, qaul yang pertama. Min af'alihi walau baqiyad du'a ba'dahu ala ahadi qaulaini irtadahu Ramli. Nah, ini menurut Imam Ramli. Lakin nukila an Ziyadi atau naqala an Ziyadi wa Shibromalisi. Ziyadi itu siapa? Ziyadi itu Syekh Shibromalisi, gurunya Imam Shibromalisi. Annal murada, maksudnya adalah fa in faragha min tawabi'ihi, apabila telah selesai dari tawabi'nya wudu, hatta dzikr ba'dahu wassalatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam wa surata inna anzalnahu fi lailatul qadr wa hadha aqrab. Ini qaul yang kedua mengatakan selama belum selesai perbuatan wudu sampai doa-doanya gitu, maka tetap disunahkan membaca bismillah. Misalnya gini lah, biar lebih jelas. Bil mithal yattadih al-maqal. Orang wudu tapi lupa baca bismillah. Wudu selesai, terakhir tinggal doa kan. Kalau menurut Imam Romli nggak disunahkan baca bismillah. Tapi kalau menurut qaul yang kedua, menurut Shibromalisi dan Ziyadi, guru beliau, tetap disunahkan baca basmalah karena belum tuntas sampai akhir perbuatan wudu beserta doa-doanya gitu. Fa in faragha minal wudu'i lam ya'ti biha. Nah, tapi di sini ada perbedaan sama akal. Ini pembahasan kalau di pertengahan wudu tetap
apa? Sunahkan basmalah kan? Iya. Kalau sudah selesai wudhu, tetap disunahkan basmalah menurut kaul yang kedua kan? Kalau makan bagaimana? Sebelum makan. Kalau sudah selesai wudhu, sudah doa, tapi lupa basmalah, apakah tetap disunahkan baca basmalah? Tidak. Tapi kalau makan, bi khilafil akli, fa innahu ya'ti biha walau ba'dal faragh. Beda nih ya. Kalau makan, lupa nggak basmalah, walaupun sudah selesai makan, udah minum, udah tuntas, tetap disunahkan membaca bismillah. Bi khilafil akli fa innahu ya'ti biha walau ba'dal faragh minhu, walau ba'dal faragh minal akli li syai' liyataqaya asyaiton ma'akalahu, agar setan ini memuntahkan apa yang dimakan. tapi Allah alam ya Anam, ya kita kan nggak tahu ya, ini ghaibiyat kan ya, gimana setan suruhnya gimana pas kita makan karena kita nggak baca basmalah, kita kan nggak tahu kan. Intinya di sini di syariat dijelaskan, kamu kalau udah tuntas makan lupa tadi nggak baca basmalah, tetap disunahkan baca basmalah. Liyataqaya asyaiton ma'akalahu. Membreng setan gitu. Itu dia Nah, surah Inna Anzalna itu disunahkan baca surat itu. iya selalu. Salah tamarrat fi fathil mu'in, ana tulis. Oh iya lalu. Baru tahu ya? Iya, Baru keren. Ya nampak bacanya juga udah tahu. Kenapa sih? Oh. Selanjutnya wa ghuslul kaffaini ilal ku'aini qabla al-madmadati. Matmadoh. Membasuh kedua telapak tangan sampai sampai sini. Kok Sebelum madmadah, sebelum berkumur. Wa yaghsiluhuma thalathan. Nah, si mutawaddi ini membasuh kedua kedua kaffain ini 3 kali. In taraddada fi tuhrihima. Nah, di sini ada tafsir di hasyah nih. Disunahkan sebelum wudhu untuk mencuci tangan, walaupun tayakona anna kaffaihi tahirotani, walaupun dia yakin tangannya itu suci, ya kan? Yusannu ghusluhuma thalathan walau tayakona tuhruhuma. Itu kalau tayakona tuhruhuma. berima. Begitu juga kalau taruh dada. Tapi kalau tayakkona najasatahuma yajibu alaihi an yaghsila kaffaihi qabla al-madmadah. Ya syada. Fa in tayakkona najasatahuma haruma alaihi ghamsuhuma fihi qabla ghuslihima illa fi ma'in katsir ghairu musabbal. Tafsir banget ini. Suruhnya gimana? Kita pakai contoh. Dia yakin tangannya bersih, suci. Tetap disunahkan Memadoh. mencuci kedua tangan, lapaknya. Taruh dada, suci nggak ya tangan saya ya? Tetap sunahkan. Tayakona, bahwasanya ada najisnya, wajib dibasuh. Bahkan haram dia memasukkan tangannya ke bejana untuk ngambil air. Limadha yahrumu alaih dzalik? Li'anna fi'lahu yusabbibu ila tanajjusi alma. Kecuali illa fi ma'in katsir, kecuali kalau itu di air yang banyak, misalnya di birkah atau di sungai yang lebih dari 2 kulah banyak airnya kan, dan yang mana air ini ghairu musabbal, bukan diwakafkan memang untuk umum gitu misalnya, maka tidak makruh, bahkan tidak haram. Fal ahwalu thalathatun, dia syah nih. Fal ahwalu thalathatun wa hiya ataraddud fi tuhrihima tayakunu najasa sama tayakunu tahara. Nah, berarti misal ada teman antum atau kerabat di rumah tanya, apa hukumnya kita mencuci tangan sebelum wudhu? Nah, ditafsir seperti ini. Kalau tayakkuna tuhruhuma yusan, sama taruh dada juga yusan. Tapi kalau tayakkuna najasatahuma berarti yajib. Ditafsir. Di sini dimasukkan dalam sunnah wudhu karena Asy-Syarih menggunakan ibarah intarod dada fi tuhrihima. Taruh dada di sini. Qabla idkhalihima al-ina.
al-mustamila ala ma'in dunal kullataini. Berarti kebalikannya kalau maknya ini kullatani fa aktsar berarti tidak perlu. Fa in lam yaghsil huma kuriha. Apabila tidak dibasuh kedua tangan itu kuriha maka makruh lahu bagi si mutawaddi ini apa? Ghamsuhuma fil ina. Mencelupkan kedua tangannya dalam bejana. Karena zaman dulu kan wudu nggak kayak sekarang ya pakai keran. Anak pernah ke daerah Banten itu di samping masjidnya kecil itu kolam. bak gede gitu. Iya, ini gitu. Nah gini ngambil. Iya. Bagaimana hukumnya? Kayak tadi ini ditampilkan. Kutik-kutik gitu. Wa in tayaqqana tuhrahuma lam yukrah lahu ghamsuhuma. Tapi kalau dia tayaqqana bahwasanya tangannya ini suci maka tidak makruh mencelupkan kedua tangannya ke bijana. Tidak najis ya. Oke. Sunnah selanjutnya wal madmadatu ba'da ghusl kaffaini. Berkumur-kumur setelah mencuci kedua Telapak tangan. tangan. Wa yahsulu aslu sunnah fiha ay fil madmadah bi idkhalil ma'i dengan memasukkan air fil fami di dalam mulut sawaun adarahu fihi wa majjahu amla. Air yang telah di mulut ini diputar-putar apa namanya? Dikumur-kumurkan. Wa majjahu dibuang amla. Amla di sini gimana maksudnya? Ditelen. Amla di sini maknanya gini di Asia. Bi an lam yudirhu. Pertama nggak dikumur-kumurkan, nggak diputar-putar. Au lam yamujjahu. Lam yamujjahu kif bi an ibtala'ahu. Ya. Ya nggak apa-apa. Asal bukan mutanajis nggak apa-apa. Curuk. Tapi kalau darahnya kalau businya berdarah ya wajib dibuang. Nah, kenapa ini kok dibahas? Ya, sulu aslu sunnah. Artinya kalau cuma dimasukkan air tok, mungkin karena dingin ya, malas kelamaan, langsung dibuang. Atau bahkan nggak dibuang, airnya seger. Misalnya tinggal di daerah Magelang yang mana di sana airnya segar, dingin. Bisa langsung diminum kan dari pancuran airnya. Kumurnya itu kumur langsung ditelan. Nah, itu sudah mendapatkan kesunahan. Mineral. Karena ya sulu aslu sunnah fiha bi idkhalil ma fil fam. Kemudian sunnah selanjutnya wal istinsyak ba'dal madmadah. Memasukkan air ke hidung setelah berkumur. Di sini juga sama wa yahsulu aslu sunnah fihi di dalam apa? Istinsyak bi idkhalil ma'i fil anfi dengan memasukkan air ke dalam hidung. Sawaun sama saja jazabahu binafasihi ai ditarik ke atas, jazabahu tuh ditarik ke atas, punya kembali ke air binafasihi dengan nafasnya si mutawaddi ila khayashimihi sampai ke sini khayashim khayshum. Apa bahasa Indonesia di sini tuh? Enggak tahu. Rongga hidung. hidung. Sama hidung. Hinya kembali ke mutawaddi wa nasarohu tu romahu amla fa in aradal akmar nasarohu fa in aradal akmal nasarohu ya dibuang lah. Saya dibuang. Wal jam'u bainal madmadah wal istinsyak bi thalathi ghurafin yatamadmad min kullin minha thumma yastanshik afdal min al fasli bainahuma. Ini dalam masalah tafsil madmadah wal istinsyak itu bisa antum cek di hasyiah, tapi nggak anak sebutkan ya, bisa antum baca sendiri. Kalau dari ibarahnya asy-syarih al-jam'u bainal madmadah wal istinsyak bi thalathi ghurafin yatamadmad min kullin minhuma thumma yastanshik afdal min al-fasli bainahuma. Maksudnya gimana? Gini, ngambil airnya ini untuk madmadah, masih ada sisa untuk istinsyak. Ngambil lagi 3 kali. Itu afdal. Minal fasli bainahuma. Al-jam'u itu afdal minal fasli. Kalau fasl berarti gimana? Ya udah. Fi tafsir di hasyiah ada. Fasl gimana?
Kemudian sunnah yang selanjutnya wa mashu jami'ir ra'si. Nah, tadi kan di dalam rukun wudu Ba'du ra'si. mashu ba'di ra'si. Khurujan minal khilaf liman aujaba dzalik, maka ulama Syafi'iyah memasukkan mashu jami'ir ra'si di dalam Sunnah. sunnah. Wa fi ba'di nusakhil matni, dan sebagian naskah matan wasti'abur ra'si bil mashi, menyeluruhkan kepala dengan basuhan. Ya maksudnya membasuh seluruh bagian kepala. Amma mashu ba'di ra'si fawajibun kama sabaq. Adapun mengusap sebagian kepala maka wajib hukumnya seperti yang tadi telah disebutkan di dalam rukun wudu. Walau lam yurid naz'a, maka apabila seseorang yang berwudu ini tidak ingin naz'a, melepaskan sesuatu ala ra'sihi, yang ada di kepalanya, contohnya apa? Min imamatin, imamah, wa nahwiha, dan yang sejenisnya. Misalnya kayak anak lagi nih, peci nih, kan nahwil imamah, peci misalnya. Ana lam urid anza hada, gimana? Kammala bil mashi 'alaiha. Ya udah, tapi tetap harus dapat rukunnya dulu. Ini kan bagian dari Oh, iya. dari ini ya. Apa namanya? Kepala kan? Basahi. Nah, gini. Habis itu kammala bil mashi 'alaiha, tinggal disempurnakan. Karena rukunya udah dapat kan tadi. Iya. Tinggal disempurnakan. Ini kalau nggak mau ngelepas, tapi afdalnya tetap ya dilepas lah. Tapi kalau basah di peci dan terus basahnya nyampe rambut itu nggak cukup buat masuk ke rasi. Itu cukup. Itu cukup. Ini kan suruhnya kalau pengen dapet kesunahan. Jadi rukunnya dengan di peci doang itu sebenarnya Nggak bisa. Tetap harus dapat rukunya dulu. Kan tadi kan contohnya gini. Kalau ngerembes. Ya, Basahin peci. Oh, kalau ngerembes nggak apa-apa. Suruhnya kayak tadi pakai khirqoh loh. Pakai kain. jarang sih. ya berarti nggak apa bener kan? Ya nggak apa-apa. Tapi nggak Busuk basah peci. ya, harus Pecinya basah. bau. Ya, harus pakai. Sama setiap orang. Membosokkan peci. Yuk, lihat. Wa mashu jami'il udhunaini, mengusap kedua telinga, zahirihima wa batinihima. Zahirnya. Zahir mana berarti zahir? Sini ya. Ini kelihatan. Batin. Bima'in jadid. Nah, bima'in jadid artinya nggak digabungkan dengan Kepala. kepala. Hmm. Ini sunnah. Misalkan- Ghairi balali ra'si, bukan bebasahan yang tadi dengan kepala. Wa sunnatu fi kaifiyati mashihima, adapun sunnah tentang atau dalam tata cara mengusap udunain, dua telinga, bagaimana? An yudkhila musabbihataihi fi simakhaihi wa yudiruhuma 'alal ma'atif. Habis itu wa yumirra ibhamaihi 'ala zuhurihima. Zuhur kan sini. Ya udah, ini bersihkan dalam. Paham gini. Thumma yulsiqu kaffaihi wa huma mablulatani bil udhuni istidharon. Ini kan ini do. Itu gini kan? Insyaallah. Ini maksudnya istidharon gitu. Lengkap banget itu mas. Hah? Lengkap banget. Apa nih? Saya lengkap banget, bersih banget sampai gini. Alhamdulillah. Wa takhlilu lihyatil kathah bi muthallathatin min ar-rajuli. Tadi kan kalau lihyahnya khafifah kan wajib isol kan Iya. sampai bawahnya. Tapi kalau kathah tebal tidak wajib sampai bawahnya. Cukup luarnya ya. Tapi di sini dimasukkan dalam sunnah wudu. Berarti takhlil ini. Amma lihyatul rajuli al-khafifatu wa lihyatul mar'ati wal khuntha fayajibu takhliluhu, wajib ditakhlil karena harus sampai isalul ma ilal basyarah wa ma tahta apa yang namanya al-lihya. Wa kayfiyatuhu, tata caranya bagaimana? Yudkhila rajulu asabi'ahu min asfali lihya. Seorang laki-laki ini yang berwudu yudkhil, memasukkan asabi'anya si rajul ini, jari-jarinya, min asfali lihya. Kayak gini. Wa takhlilu asabi'al yadaini wa rijlaini. Takhlil asabi, jari-jari, yadain dua tangan, dan rijlain
in wasalal ma'u ilaihima min ghairi takhlil. Nah, ini masuk ke sunahan wudu kalau tanpa takhlil pun airnya udah sampai sini gitu. Misalnya gini, pakai keran ini kayak gini tuh udah cukup. Nah, disunahkan takhlil. Tapi kalau misalnya nggak takhlil, nggak sampai sela-sela, nggak sampai bawah sini, maka takhlil jadi wajib. Surahnya dapat ya? Takhlil sunnah kalau tanpa takhlil udah furudnya dapat semua. Kalau nggak dapat furudnya tetap bahkan wajib di takhlil. Fa in lam yasil illa bihi, apabila tidak sampai air ke bagian yang harus dibasuh kecuali dengan bihi, dengan takhlil, kal asobi al multafati, seperti jari jemari yang dempet, wajib takhliluha, wajib ditakhlil. Wa in lam yata'atta takhliluha, tapi apabila tidak bisa takhlil, lil tihamiha, karena memang apa sih namanya iltiham itu? Coba cari secara bahasa iltiham. Cari irsyad kakinya. Iya, merapat. saking benar-benar udah nempel banget itu. Apa sih bahasa? Maka haruma fatquha litakhlil, nggak boleh datang ke kedokteran, ke dokter, datang ke tabib gitu disobek karena pengen dapat kesunahan takhlil gitu. Nah, ngapain, repot banget. Astagfirullah. Wadih ya? Iya. Wa kaifiyatu takhlilil yadaini bitashbik. Tashbik ini ya, tashbik kan? Gimana? Gini apa gini? Coba cari tahu tashbik gimana ya? Ana lupa Coba. ya tashbik ini. Fi asabil yusra. Coba di Asia gimana di Asia? Mana nih? Kalau ini rijal. Tashbik. Asabil yumna. Oh, ini ada di Asia. Bi ayyi kaifiyatin min kaifiyatihi wal aula. Ada di Asia. Ya, yang tadi baca kan? Terima kasih ya. Nggak, tak kira lagi baca yang di Subat. rijal. Baca ulangi lagi. Bahasa L. Anya ja'ala ana juga. Anya ja'ala asabi al-yumna, asabi yumna Gini berarti. fi asabi al-yusra min zuhriha, gimana Pak? Gini ya? Iya. Au aksihi, berarti bisa gini kan? Au zoh asabi al-yumna fi zohri asabi al-yusra abil aksi. Ya pokoknya intinya tak ginilah di sela-sela. Gitu Ila ja'ala. Gak bisa ya. Asabi. Tapi gini, la ja'la asabi'i ihdahuma min batniha fi asabil ukhra min batniha. Kalau gini malah ini tidak disunahkan. Li takhalu fil ibadah. Li tukhalifa al ibadatu al adat atau li takhalu fil ibadah al adat. Ya berarti bisa gini, bisa gini. Susah. Yang penting jangan gini gitu ya. Gini mas. Oke, wadah ya. Wa kaifiyatu takhlilil yadaini bitashbiki wa rijlaini bi an yabda'a bi khinsari yadihi al-yusra min asfalir rijli mubtadi'an bi khinsari rijli yumna. Khinsar kanan dulu, terus khatiman bi khinsari yusra. Berarti pakai ini ya, kiri dari rijl yumna pojok terus sampai pojok kiri. Agak wadah ya. Selanjutnya Wa taqdimul yumna. wa taqdimul yumna min yadayhi wa rijlaihi 'ala al-yusra minhuma jelas kanan dulu baru kiri. Amal udwani alladhani yashulu 'alaihi ma'an kal khaddaini. Adapun dua anggota badan yang mana mudah bagi seorang yang wudu ini untuk membasuh secara bersamaan, kal khaddaini seperti dua pipi kan. Enggak perlu kanan dulu baru kiri. Fala yaqaddamul yumna minhuma bal yutahharani daf'atan wahidah, barang langsung. Sekali. Wa dzakara al-musannifu sunniyata tathlithil 'udwil maqsuli wal mamsuhi fi qawlihi wa taharatu thalathan. Nah, tiga kali.
Wa fi ba'di nusakhi wat takraru ay lil magsuli, diulang-ulang bagi anggota wudu yang magsul dan yang mansuk. Kemudian selanjutnya, sunnah selanjutnya wal muwalatu wa yu'abbaru anha bitatabu'. Maksudnya apa? Melakukan ghusl atau masah sebelum di wudu, anggota wudu selanjutnya sebelum anggota wudu yang sebelumnya kering. Misalnya tangan nih. Setelah tangan apa? Kepala kan? Sebelum kering tangan ini langsung kepala. Sebelum kering langsung kaki kalau mau rukunnya aja. Kalau sunnah berarti ya dari awal dari sunnahnya gitu. Intinya nggak menunggu kering dulu gitu. Langsung. Itu tasawuran. Wahia tatabu atau mualat bagaimana? An la yahsula bainal udwaini tafriqun katsir. Jangan sampai ada jeda yang lama antara dua anggota wudu. Bal yutahharu al-udwu ba'da al-udwi, dibasuh atau diusap bagian wudu selanjutnya setelah bagian wudu yang sebelumnya, bihaitsu la yajiful maghsulu qablahu. Yang mana magsul bagian wudu sebelumnya ini tidak sampai kering, tapi langsung melakukan bagian wudu yang selanjutnya. Ma'tidalil hawa. Memang secara ininya cuacanya itu normal. Udaranya normal. Wal mizaj waz zaman. Mizaj itu apa kalau di hasyiah? Ma'tidal mizaj. Ay tawassutuhu bihaitsu la yakunu syadidal hararah walal burudah. Enggak terlalu dingin juga tidak terlalu panas. Waz zaman. Zaman maksudnya adalah ma'tidal zaman ay tawassutuhu bihaitsu la yakunu zaman syiddatil hararah wala zaman syiddatil burudah. Ya intinya waktu normal lah. Wa idza thalatha, maka apabila seorang berwudu ini membasuh 3 kali, fali'tibaru, maka yang dianggap adalah bi akhiri ghuslatin, di basuhan yang terakhir. Wa inna matun dabul muwalatu fi ghairi wudu'i sahibi darurah. Muwalat ini hukumnya sunnah, tidak wajib bagi seseorang yang salim, yang normal itu maksudnya, tidak daimul hadas. Di sini pakai ibarah fi ghairi wudu'i sahibi darurah. Amma huwa ay sahibu darurah fal muwalatu wajibatun fi haqqihi ay fi haqqi sahibi darurah. Wa baqiya lil wudu'i sunanun ukhra madhkuratun fil mutawwalat. Wallahu a'lam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.